Baik, ketemu lagi dengan saya Ignatius Aryono Putranto. Kali ini kita membahas tentang sistem informasi manajemen, terutama di bab 4 ya. Lanjutannya berkaitan dengan isu-isu etis dan isu sosial di seputaran sistem informasi yang digunakan oleh perusahaan. Di video kali ini kita akan mendiskusikan tujuan pembelajaran yang ketiga dari bab 4 bukunya Louden, Managing the Digital Firm. Terkait dengan why do contemporary information system technology and the internet pose challenges to the protection of individual privacy and intellectual property. Jadi tujuan 4.3 ini akan menjawab berkaitan dengan kenapa sih sistem teknologi informasi dan internet itu menghadapi tantangan dalam rangka atau terkait dengan perlindungan atas privasi individu dan properti intelektual. Nah, sebelum masuk ke materi, di sini saya akan memperlihatkan tabel. Ini juga saya ambil dari bukunya Louden terkait dengan Federal Privacy Laws in United States. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa di Amerika Serikat itu sudah banyak sekali aturan-aturan hukum, ya, laws, yang berkaitan atau yang mengatur tentang privasi. Baik privasi secara umum maupun privasi terhadap institusi tertentu. Artinya apa? Artinya di Amerika itu kesadaran terkait dengan privasi itu sudah sangat tinggi sehingga privasi baik individu maupun perusahaan itu juga dilindungi oleh undang-undang. Sehingga nanti ketika ada masalah yang terkait dengan privasi, pelanggaran atas privasi, maka sudah ada dasar hukumnya. Nah, maka ini menjadi refleksi yang baik juga bagi kita, bagaimana dengan kondisi di Indonesia saat ini. Nanti silahkan teman-teman diskusikan, apakah di Indonesia saat ini, sampai dengan saat ini, setelah 75 tahun kita merdeka, apakah sudah ada perangkat hukum, aturan perundang-undangan yang mengatur privasi baik individu maupun privasi organisasi. Tetapi di sini kita sekali lagi melihat bahwa ternyata negara-negara lain juga sudah memiliki kesadaran terkait dengan pentingnya perlindungan atas privasi individu. Maka undang-undangnya sudah ada beberapa dan beberapa sudah melewati proses amandemen kan gitu. Mulai dari tahun 1966 ya. Nah, kemudian kalau kita bicara privasi, sebenarnya untuk menjawab pertanyaan 4-3 ini ya, apa sih sebenarnya tantangan yang dihadapi oleh internet, teknologi internet terkait dengan privasi? Kalau teman-teman baca bukunya Louden secara lebih detail, di sana sudah diperlihatkan bahwa ketika kita mengakses internet itu, biasanya perilaku kita dalam berinternet itu sudah bisa dipelajari, dideteksi oleh sistem internet itu sendiri. Artinya, beberapa website yang kita kunjungi, laman-laman yang kita datangi ketika kita berselancar di internet, itu biasanya akan memiliki fitur yang digunakan untuk mempelajari bagaimana perilaku kita dalam berinternet. Website apa yang sering kita buka, kemudian apa yang menjadi interest kita dalam berinternet, itu semua bisa diidentifikasi, bisa diketahui dengan baik oleh teknologi internet. Salah satunya kalau teman-teman buka website itu biasanya muncul yang namanya cookies. Nah, misalnya kalau teman-teman buka website kan kemudian ada informasi ya. Website yang baik harusnya ada informasi di situ bahwa website ini menggunakan cookies. Ya, kemudian nanti akan ada opsi bagi user untuk mempelajari tentang cookies itu dan lain sebagainya. Nah, kalau kita mau melihat lebih dalam apa itu cookies di website, ya,
Maka di sini kita bisa melihat bahwa cookies itu sebenarnya digunakan untuk mengidentifikasi para pengunjung dari suatu website tertentu. Nah, maka di sini disebutkan oleh Loudon, cookies are written by a website on a visitor's computer. Cookies itu melekat pada suatu website, tetapi nanti akan muncul di layar kita, di komputer kita. Maka sebenarnya kalau kita lihat dari cara kerjanya cookies ini, ya, misalnya dari alur ini ya, kita mengakses internet, kemudian cookiesnya aktif, ya, cookies akan merekam data kita, sehingga suatu saat ketika kita mengunjungi website yang sama, maka website itu seolah-olah sudah mengenali kita, karena kita sudah pernah mengunjungi website itu sebelumnya. Jadi sebenarnya cookies ini juga terkait dengan cara mengidentifikasi pengunjung dari suatu website. Maka kemudian keberadaan cookies ini yang dia merekam data pengunjung itu pada akhirnya dianggap sebagai suatu tantangan dari internet terkait dengan privasi individu. Maka biasanya kalau di beberapa website itu akan memunculkan informasi dulu agar lebih beretika gitu ya, bahwa website ini memiliki cookies, kemudian nanti tinggal kita accept atau tidak kan gitu. Oke, kemudian yang kedua adalah web beacons atau webbugs. Ya. Ini semacam suatu software yang kecil, ya, yang digunakan untuk untuk memaintain data pengguna ketika melakukan aktivitas berbasis internet. Maka di sini juga disebutkan bahwa webbugs itu terkait dengan tracking file. Jadi bisa menelusuri file-file apa saja yang sudah diakses oleh pengguna. Oke, kemudian poin berikutnya yang mau saya sampaikan ini, kalau tadi kita sudah bicara tentang tantangan internet terhadap privasi, maka sekarang kita akan melihat bagaimana kaitannya dengan intellectual property rights ya. Nah, sebelum kita bahas apa tantangannya terkait dengan internet terhadap properti intelektual, maka kita lihat dulu satu persatu apa yang dimaksud dengan properti intelektual itu. Properti intelektual itu bisa bermacam-macam jenisnya, dan beberapa jenis kalian sudah sangat familiar ya, sudah sering kalian dengar dan kalian sebut juga. Yang pertama yang kita pahami itu adalah copyright. Kalau Loudon mengatakan atau mendefinisikan copyright itu sebagai a statutory grant that protects creators of intellectual property from having their work copied by others for any purpose during the life of the author, plus an additional 70 years after the author's death. Jadi intinya copyright ini adalah semacam perlindungan terhadap pencipta dari suatu karya intelektual, ya, buku, musik, apapun itu kan karya intelektual. Intinya si pembuat ini akan dilindungi ciptaannya untuk dihindarkan dari aktivitas ilegal semacam pengkopian atau penciptaan produk, penciptaan atas properti intelektual yang dihasilkan. Nah, berapa lama masa berlaku dari copyright? Ya, Loudon mengatakan bahwa copyright itu berlaku selama si author itu hidup. Ya, selama si pencipta itu masih hidup, copyright itu akan berlaku.
ditambah dengan periode tambahannya adalah 70 tahun ya, sampai dengan 70 tahun dari meninggalnya si pencipta itu. Jadi misalnya si author ini mengajukan copyright pada tahun 1990, kemudian dia meninggal tahun 2020, maka copyright-nya itu akan berlaku dari tahun 1990 ketika saat pertama kali didaftarkan sampai dengan 2020 plus 70 tahun setelah tahun meninggalnya. Ya, berarti sampai 2090. Itu copyright. Yang kedua, ini juga sering kita dengar yang disebut dengan paten. Ya. A patent grants the owner an exclusive monopoly on the ideas behind an invention for 20 years. Nah, ini sedikit berbeda nih dengan copyright ya. Kalau paten itu ya meskipun konsepnya hampir sama gitu ya. Tetapi istilahnya gini, paten itu kalau saya menciptakan suatu produk, ya, saya punya ide, saya jadikan produk, saya patenkan, berarti orang lain tidak boleh membuat produk yang sama. Jadi misalnya nih, saya menemukan teknologi baru, ya, atau ada perusahaan menemukan teknologi baru pada smartphone-nya, kemudian teknologi itu dipatenkan. Nah, berarti yang boleh membuat teknologi itu hanya dia. Dan itu berlaku selama 20 tahun. Maka terkadang kita menemukan berita bahwa ada perusahaan yang menemukan suatu teknologi baru atau produk baru, tetapi dia tidak mau mempatenkan. Itu juga bisa terjadi. Tujuannya agar orang lain bisa menciptakan produk yang serupa. Itu bisa. Ya, contoh yang pernah saya baca itu, dulu saya pernah membaca literatur bahwa pabrik mobil Volvo itu yang pertama kali menemukan fungsi seat belt, sabuk pengaman. Kemudian tidak dipatenkan agar perusahaan otomotif lainnya juga dapat membuat produk yang serupa. Jadi tidak dimonopoli oleh dia. Jadi paten itu konsepnya adalah kalau saya mempatenkan ide dan produk saya, ya berarti saya berhak memonopoli produk itu. Semuanya ada di tangan saya, kan gitu. Itu konsep paten. Jangka waktunya 20 tahun. Kemudian ini yang sering kita lihat ya di film-film atau di barang-barang yang sudah di trademark-kan, ya, yang diperdagangkan, registered trademark. Di sini disebutkan trademarks are the marks, symbols, and images used to distinguish products in the marketplace. Ya, jadi trademark ini merek dagang yang digunakan untuk memisah-misahkan produk yang ada di pasar. Nah, kenapa trademark ini menjadi penting? Di sini ada 2 poin yang bisa kita bahas. Loudon mengatakan yang pertama, trademark laws protect consumers by ensuring they receive what they paid for. Jadi property rights merek dagang ini akan melindungi konsumen dalam konteks ketika kita membayar sejumlah uang untuk mendapatkan produk tertentu, ya berarti produknya pasti berkualitas, kan itu. Apa yang kita dapatkan itu pantas atau selaras dengan sejumlah uang yang kita bayarkan. Nah, di sisi yang lain, Loudon mengatakan trademark laws also protect the investments that firms have made to bring products to market. Ya. Tadi dari sisi konsumen, trademark itu berarti melindungi kita dari apa yang sudah kita beli, kan gitu ya, apa yang sudah kita keluarkan sejumlah uang tertentu untuk mendapatkan produk. Nah, kalau dari sisi perusahaan, ya, trademark ini juga melindungi perusahaan dari sisi investasinya. Artinya bahwa barang yang mereka buat itu memang barang yang sudah terjamin kualitasnya dan segala macamnya. Ya. Jadi memang trademark ini menjadi penting, ya, karena apa? Karena ada 2 kepentingan yang harus dilindungi. Dari sisi perusahaan berarti memang barangnya itu layak untuk dijual di pasar. Dari sisi konsumen berarti barang yang dibeli konsumen itu barang yang memang sudah terdaftar secara resmi, ya, termasuk dari sisi kualitas dan lainnya. Maka
Kalau kalian punya barang yang akan diperjualbelikan, hasil produksi kalian diperjualbelikan di pasar, memang sebenarnya akan lebih akan lebih terjamin ketika diurus sampai ke merek dagangnya, trademarknya ini. Nah, biasanya lambangnya ada yang R dilingkari atau TM yang biasanya hurufnya kecil di atas merek itu ya biasanya. Oke, kemudian property rights berikutnya adalah trade secret, perjanjian dagang. Ya. Di sini definisinya adalah any intellectual work product, a formula, device, pattern, or compilation of data used for a business purpose. Jadi yang namanya perjanjian dagang itu berarti, perjanjian dagang rahasia ini berkaitan dengan seluruh produk-produk intelektual, ya, apapun itu bentuknya. Di sini sudah disebutkan formula, alat, pola, atau apapun, data gitu kan, yang digunakan untuk tujuan bisnis tertentu itu harus dilindungi dengan trade secret. Sehingga nanti yang bisa mengakses ya memang hanya pihak-pihak yang berkepentingan. Sehingga nanti ada perlindungan terhadap produk intelektual yang secara khusus digunakan untuk perdagangan. Nah, kemudian tantangannya apa sih? Kalau tadi tantangan internet terhadap privasi kan, misalnya kalau kita berkunjung ke suatu website, kemudian kita bisa di-tracking nih oleh website itu, perilaku kita bagaimana dan lain sebagainya. Nah, bagaimana tantangan internet terhadap property rights, terhadap hak atas kekayaan intelektual, kalau di Indonesia disebut HAKI ya, HAKI, hak atas kekayaan intelektual. Yang pertama kita harus tahu dulu bahwa kalau kita bicara tentang teknologi internet dan lingkungannya, maka kita akan bicara tentang digital media juga. Ya. Di mana digital media itu karakteristiknya adalah gampang untuk diduplikasi, gampang untuk dicopy, ya kan? Software dibajak itu mudah caranya, ya. Ease of replication. Kemudian gampang untuk disebarluaskan, ease of transmission, seperti yang kita pahami kalau kita punya produk digital kan untuk penyebar luasannya dengan internet lebih gampang kan gitu ya. Bayangkan kalian mempunyai satu file musik atau film dalam bentuk soft copy, ketika teman lain pengen punya produk yang sama kan tinggal kalian kirimkan saja, entah itu lewat Google Drive atau apapun. Tetapi kalau zaman dulu ketika barang tidak dalam bentuk digital kan agak sulit. Ya, misalnya dulu saya punya kaset nih yang bentuknya kotak itu kan. Kasetnya Sheila on Seven misalnya. Kalau teman lain pengen kan ya dia harus beli. Ya, nggak bisa saya berikan secara lebih mudah kan gitu. Tetapi sekarang karena barang-barang itu media-media digital itu semakin banyak, maka inilah yang terjadi ya. Replikasi produk menjadi lebih mudah, penyebaran produk menjadi lebih mudah, ease of alteration ya. Produk itu dimodifikasi atau diganti juga lebih mudah. Kemudian compactness, digital media itu lebih compact, lebih kecil ukurannya biasanya. Sehingga memudahkan untuk terjadinya pencurian kan gitu. Nah, maka yang mau saya sampaikan di sini adalah ketika kita bicara tantangan internet ya, terhadap property rights itu berkaitan dengan penyebarluasan tadi. Loudon mengatakan, using networks, information can be more widely reproduced and distributed. Dengan menggunakan jaringan internet, informasi itu dapat direproduksi, dapat didistribusikan dengan lebih mudah untuk didistribusikan secara luas. Ya. Kemudian pemahaman yang kedua, the internet was designed to transmit information freely around the world, including copyrighted information. Nah, ini tantangan yang paling besar. Ya, bahwa ketika menggunakan internet, berarti kan tadi kita sudah sepakat nih, barang yang atau media digital itu bisa disebarluaskan dengan lebih mudah kan gitu ya. Maka di sini disebutkan internet itu didesain untuk mentransmisikan semua informasi itu secara lebih mudah ke seluruh dunia.
termasuk di dalamnya informasi-informasi yang sudah dilindungi oleh hak cipta itu tadi. Nah, itu yang jadi tantangan. Contoh yang paling gampang, yang beberapa kali menjadi kasus ya, kemarin ada kasus juga nih, selebgram atau seleb tweet itu, yang cewek itu ya. Dia ternyata menggunakan desain milik orang lain untuk dipasang di produknya. Nah, ini tantangannya seperti ini. Ketika kita terkoneksi dengan internet, transmisi data itu menjadi lebih mudah, termasuk beberapa hal yang sebenarnya sudah ada copyright-nya, itu akhirnya ikut menjadi tersebar secara lebih mudah juga. Nah, ini yang biasa terjadi. Maka saya selalu mengingatkan pada teman-teman, contoh misalnya, kalau kalian bikin tugas dan diupload di YouTube, kalian gunakan background, hati-hati dengan copyright untuk musiknya kan itu. Karena musik itu kan, lagu itu kan salah satu karya intelektual. Dan pencipta-pencipta itu pasti sudah mengurus hak ciptanya, ya kan, copyright-nya dan kawan-kawannya. Maka itu yang harus kita hormati. Itulah kenapa kemarin di Twitter sempat ramai juga ketika Pongki dari Jikustik itu mempertanyakan kok ada orang mengcover lagu Jikustik, kemudian dari coveran itu karena bagus ya, akhirnya orang itu bisa mendapatkan ini tawaran iklan dengan lagu yang sudah dia cover itu, padahal itu lagunya Jikustik dan tidak ada izin ke Jikustik untuk menyanyikan itu. Nah, itu akhirnya jadi perdebatan panjang. Ada yang pro, ada yang kontra gitu kan. Yang pro mengatakan ya harus tetap izin lah harusnya, karena kan bikin lagu itu juga susah, itu adalah produk intelektual seperti yang tadi saya sampaikan gitu ya. Tapi ada juga yang kontra, lah ngapain sih harus izin, orang cuman cover doang. Nah, ini nanti akan jadi perdebatan yang tidak pernah selesai, tetapi di sini saya mau menekankan kepada teman-teman bahwa intellectual property rights itu menjadi sesuatu yang sangat penting, terutama kalau tujuannya komersial. Ya. Maka biasanya beberapa produk itu ada labelnya, boleh digunakan untuk kepentingan pribadi, asal tidak untuk komersial. Ya. Labeled for personal use, not for commercial use itu ada. Atau tidak boleh digunakan baik untuk kepentingan personal maupun kepentingan komersial, atau boleh digunakan untuk kepentingan personal maupun kepentingan komersial. Semuanya sudah ada property rights-nya di internet kalau kalian cek. Yang sering saya cek itu kalau saya mau download gambar ya, gambar atau font, nah itu pasti ada seperti itu. Commercial use atau enggak. Itu sebagai salah satu cara sebenarnya untuk melindungi barang-barang digital ini agar tetap terjaga hak atas kekayaan intelektualnya. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan di video ini ketika kita membicarakan sebenarnya apa sih tantangannya komputer, tantangannya internet terhadap individual privacy dan properti intelektual. Harapan saya semoga yang melihat video ini atau nanti yang mendengarkan, kalau ini saya unggah ke Spotify ya, bisa semakin paham apa sih pentingnya intellectual property rights, kemudian tantangannya apa antara privasi dan intellectual property ketika kita bicara tentang teknologi internet. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa like dan subscribe ya untuk melihat update-update berikutnya.